Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menuliskan penilaiannya atas isi pidatonya dengan benar. Dan yang kedua, siswa mempresentasikan karya patung yang telah dibuatnya kepada teman-teman sekelas. Apakah kamu seorang pemimpin yang baik? Bagaimana kamu tahu apa yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah kita sudah memimpin dengan baik? Nah, anak-anak, sekarang ayo menulis. Pemimpin yang baik adalah seseorang yang dapat menilai dirinya sendiri. Kamu dapat melakukannya agar kamu menjadi lebih baik. Setelah berpidato di hadapan temanmu, kini saatnya kamu menuliskan pengalamanmu berpidato. Tulisanmu harus memuat hal-hal berikut, yaitu ada isi pidato, reaksi pendengar, waktu berpidato, sikap berpidato, rencana perbaikan saat berpidato, dan perbaikan teks pidato. Jawabannya seperti ini. Kira-kira pengalaman berpidato kamu. Isi pidatonya berisi tentang kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin yang baik memiliki sikap disiplin, saling bekerja sama dan toleransi, bertanggung jawab, mudah berkomunikasi, bijaksana dan konsisten. Reaksi pendengar, yaitu pendengar terlihat antusias mendengarkan pidato yang saya sampaikan. Waktu berpidato yang saya butuhkan kurang dari 10 menit. Sikap berpidato, saat berpidato harus sedapat mungkin dilihat oleh semua pendengar, mengatur suara dengan jelas, tegas, dan nyaring, dan disesuaikan dengan tempat pidato. Gerak tubuh seperti tangan, telapak tangan, jari, kepala, raut muka, dan lain-lain juga mendukung daya tarik dalam berpidato. Rencana perbaikan. Jika akan berpidato lagi, saya akan berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan selengkap mungkin agar pidato yang saya sampaikan lebih menarik. Satu hal lagi yang ingin saya perbaiki adalah menghilangkan rasa grogi di depan orang banyak. Nah, itulah pengalaman berpidato saya. Kira-kira bagaimana dengan anak-anak ibu? Nah anak-anak, sekarang ayo mencoba. Pada pembelajaran 4, kamu telah membuat patung dari bahan lunak. Sekarang tunjukkan hasil karyamu dan jelaskan kepada teman-teman sekelas serta bapak atau ibu guru. Jelaskan bahan, alat, dan cara pembuatan patungmu tersebut. Jelaskan pula alasanmu membuat patung tersebut. Lakukan bergantian dengan temanmu. Berikan apresiasi setelah temanmu mempresentasikan karya patungnya. Nah, alat dan bahannya itu terdiri dari gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Langkah pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan kertas bekas. Yang kedua, rendam kertas dalam ember kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Yang ketiga, buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Yang keempat,
Kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. Yang kelima, tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Untuk mendapatkan lapisan yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Yang keenam, jemur patung di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Dan yang ketujuh, setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. Nah, alasan pembuatan patung itu karena saya membuat patung tersebut untuk dinikmati keindahannya. Patung tersebut akan saya gunakan untuk menghiasi ruangan tamu di rumah saya. Selain itu, pembuatan patung berbahan kertas ini mudah dan murah. Anak-anak, mari kita bahas soal evaluasi berikut ini. Soal pertama, perubahan apa yang terjadi pada masa pubertas? Jawabannya, perubahan pada laki-laki pada masa pubertas itu yang pertama, suara berubah membesar, tumbuh jakun, tumbuh janggut, kumis dan jambang, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Perubahan perempuan pada masa pubertas, yang pertama, suara jadi melengking, yang kedua, payudara membesar, yang ketiga, pinggul membesar, dan yang keempat, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan kelamin. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Jawabannya, cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. Yang keempat, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Yang kelima, bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju ke arah belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dikitan atau disunat agar menurunkan risiko penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya kelak. Pertanyaan nomor 3, apa nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Jawabannya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain, yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, suka bekerja keras. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Pertanyaan nomor 4, apa pendapatmu jika kita selalu memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya? Mengapa? Jawabannya, tidak baik karena akan berdampak negatif. Karena salah satu tujuan kita memberikan pertolongan adalah agar orang yang kita tolong tersebut dapat mandiri atau berdiri sendiri. Jika kita terus-menerus memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya, maka orang tersebut akan malas untuk berusaha.
karena tanpa usaha saja dia sudah ditolong, dan hal ini akan menciptakan sifat malas dan sifat mengemis kepada orang lain. Pertanyaan nomor 5, bagaimana cara membuat patung dari sabun batangan? Jawabannya, cara membuat patung dari sabun batangan ada 2 cara, yaitu dengan cara mengukir sabun batangan dan mencetak sabun dasar atau base shop dengan cetakan. Alat dan bahan untuk membuat patung dari sabun dengan cara cetakan. Yang pertama, sabun dasar atau base shop, cetakan sabun. Alat dan bahannya untuk membuat patung dari sabun batangan dengan cara mengukir. Yang pertama, dengan pensil. Yang kedua, dengan alat ukir atau alat pahat. Yang ketiga, ada sabun. Nah, langkah-langkah mengukir sabun menjadi patung, yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat sketsa atau model atau desain patung pada kertas terlebih dahulu. Buat saja yang sederhana agar mudah saat membuatnya. Dituntut kreativitas dalam membuat rancangan patung yang sederhana dan menarik. Yang ketiga, hilangkan motif atau merek sabun dengan alat pahat jika terdapat merek sabun. Yang keempat, potong ujung sabun dengan alat pahat sehingga tidak terlalu lancip bentuknya. Yang kelima, buatlah garis vertikal dengan pahat yang membagi sabun menjadi kanan kiri yang sama. Selanjutnya, yang keenam, kamu mengukir mengikuti pola pada sketsa sehingga membentuk patung. Gunakan garis bantu vertikal supaya bagian kanan dan kiri patung simetris. Yang ketujuh, bersihkan serbuk sabun hasil pahatan dengan cara ditiup. Anda dapat menggunakan alat pahat lainnya untuk membersihkan sabun dari serbuk yang menempel. Dan yang kedelapan, patung dari sabun sudah jadi. Nah, pertanyaan nomor 6, apa yang harus disiapkan jika kita akan membuat patung dari bubur kertas? Jawabannya, yang harus disiapkan dalam membuat patung dari bubur kertas adalah yang pertama itu pastinya kertas bekas. Yang kedua ada kawat. Yang ketiga ada air untuk merendam kertas. Yang keempat ada lem kanji atau tepung kanji. Dan yang kelima ada cat. Langkah-langkah kerjanya yaitu siapkan kertas bekas. Rendam kertas kira-kira 24 jam sehari sampai lunak. Buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. Tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Untuk dapat lapisan luar yang halus, lapisilah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Jemur patung di bawah sinar matahari. Setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. Pertanyaan nomor 7, apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan? Jawabannya adalah kerjasama sektor pendidikan di ASEAN dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan atau ASEAN Committee on Education. Untuk mendukung pencapaian tersebut, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Yang kedua, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, mengadakan lokakarya atau
mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Yang kelima, menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Menjaga sekolah agar tetap nyaman merupakan salah satu bentuk pengamalan persatuan dan kesatuan. Amatlah mulia bagi seseorang yang bisa menjaga keamanan lingkungannya. Lingkungan yang aman bisa membuat orang lain melakukan kegiatannya dengan nyaman. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.